Nama budaya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Dalam kondisi sekarang ini, mari kita ikuti protokol kesehatan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa menjaga dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, supaya kita semuanya sehat. Bapak Ibu, mari kita tetap berkontribusi sesuai bidang tugas kita dalam rangka memajukan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Silakan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada setiap hari untuk merancang apa yang mesti harus dilakukan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, saya minta supaya kita tetap berpromosi untuk Stapen Sriwijaya, karena Sriwijaya kita harapkan untuk maju ke depan dan bisa menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Tentu dukungan Bapak Ibu sekalian yang kami harapkan, kerja dari kita semuanya untuk membesarkan Stapen Sriwijaya dan akan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita segera terbebas dari COVID-19 dan kita bisa bekerja seperti semula. Terima kasih. Sugiyato Namo Buddhaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Mas? Baik, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik, sehat-sehat semua di sini. Mudah-mudahan rekan-rekan di DJKN sehat-sehat ya. Amin, Pak. Amin. Iya. Oke, sekarang kita sudah langsung dengan Pak Sapandi. Beliau merupakan ketua di SABN Sriwijaya. Betul, Pak? Betul, Mas. Ya, memang tugas sehari-hari begitu. Ya, gimana Mas? Apa yang bisa saya bantu? Hari ini saya mau wawancara Bapak mengenai BUMN yang ada di STABN. Oh. Bisa, Pak? Ya. Oke. Ya. BUMN apa saja yang ada di STABN Sriwijaya ini, Pak? Oh ya, jadi PMN yang di Stapen Sriwijaya itu ada PMN yang tidak bergerak, PMN yang bergerak, maupun PMN yang sebenarnya tidak terlihat seperti website dan sebagainya ya. Nah, terkait PMN yang tidak bergerak itu adalah aset tanah yang dimana dari pemerintah kita baru bisa membeli seluas 6.000 meter persegi. Selebihnya adalah sumbangan atau hibah dari perorangan berupa lahan tanah. Yang pertama dari Pak Jonedi Teguh Mulyana seluas 2.000 meter persegi, kemudian dari Bapak Anwar Hussein almarhum dan keluarganya seluas 5.000 meter persegi yang sekarang menjadi pembangunan gedung utama di Stapen Sriwijaya ya. Kemudian 1.000 meter persegi dari Bapak Eeng Suryadi. Nah, ini aset lahan yang tidak bergerak dan semuanya sekarang sudah tersertifikasi atas nama negara, jadi sudah aman. Jadi ya, Sudah aman ya, Pak? saya bersyukur jadi sudah milik negara semuanya ya. Nah, di samping itu juga ada aset gedung. Aset gedung ada beberapa gedung. Yang pertama adalah gedung utama. Gedung utama ini cukup luas juga, lantai 3. Namun yang dibiayai oleh pemerintah itu sepertiganya, yang 2/3-nya dibantu. Saat itu dari sekolah tinggi berusaha bagaimana mengkomunikasikan dengan Yayasan Buddha Seci. Pada akhirnya Bapak Sugianto Kusuma dari Yayasan Buddha Seci dan timnya akhirnya membantu pembangunan kurang lebih senilai antara 4,5 sampai 5 miliar. Itu di gedung utamanya. Kemudian gedung yang kedua adalah gedung Laboratorium Pendidikan Dharma yang ada di depan, yang digunakan untuk
administrasi, untuk ruang-ruang rapat, untuk laboratorium pendidikan, Dharma, ya itu yang kedua. Yang ketiga gedung asrama putri, ada 3 lantai, 3 lantai yang kapasitasnya untuk 72 mahasiswi. Kemudian yang keempat gedung asrama putra yang lokasinya kurang lebih ya 4-5 km dari gedung utama, itu juga 3 lantai dengan kapasitas untuk 72 mahasiswa laki-laki. Dan ini kita tetap ya masih sangat kurang ya, karena baru 140 berapa itu ya. Itu aset yang iya, itu aset yang tidak bergerak. Aset yang bergerak itu ya kita tentu punya sarana ya, sarana kendaraan, terutama kendaraan untuk operasional pimpinan, ada mobil dinas, kemudian juga ada motor yang digunakan oleh para pegawai, ada komputer, ada peralatan yang lain lah, banyak sekali itu ya. Itu yang digunakan. Begitu juga kita memiliki aset yang tidak terlihat, sebenarnya aset berupa sistem website dan sebagainya, yang itu bisa dibuka di website Stapen Sriwijaya, dan itu berisi informasi-informasi yang cukup lengkap ya. Jadi kalau kita ingin lihat silakan, karena itu informasi dari berbagai, termasuk kepegawaiannya, bagaimana pendidikan, bagaimana mahasiswa, penelitian dan sebagainya gitu. Jadi itu aset berupa BMN yang ada di Stapen Sriwijaya. Dan dari semua BMN berdasarkan tahun yang lalu itu kan ada penilaian dari KPKNL ya Mas ya. Jadi aset ini dinilai kurang lebih sekitar 175 miliar gitu. Total aset dari STBN itu ada 175 miliar Pak. Iya, perhitungannya dari KPKNL sekitar itu 175 miliar. Kenapa bisa begitu? Yang pasti karena lokasi Mas. Lokasinya sangat strategis ya. Berada di kawasan Editon, dan harga aset lahan tanah per meter persegi memang luar biasa ya. Jadi saya kira itu yang membawa kita maju ya, sehingga kita mudah terjangkau, gampang kalau mau ke Stapen Sriwijaya gampang. Untuk kondisi BMN sendiri itu seperti apa Pak? Seperti daya tampung, tahun bangun, terus sistem keamanannya itu seperti apa Pak? Oke, pertama dari sistem keamanan ya. Dari sistem keamanan dulu, bahwa untuk menjaga itu kan kita memiliki security ya. Security itu 24 jam itu kerja. Ya tentu kita bagi dalam shift itu untuk menjaga dari kondisi itu. Kemudian kita siapkan CCTV ya. CCTV untuk melihat. Juga ada alat pemadam kebakaran dan sebagainya. Tentu kita juga minta, termasuk anak-anak yang ada di asrama juga sama-sama harus menjaga, kepada para pegawai kalau menggunakan juga harus menjaga. Itu dari sisi bagaimana menjaga keamanan. Nah, kemudian pengadaan BMN, saya beserta para jajaran pimpinan, termasuk juga di administrasi Pakabak dan Kasubagnya, tentu memikirkan pengadaan BMN sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kebutuhannya adalah bagaimana kita untuk melancarkan pelaksanaan Tridharma, tentu kita sesuaikan. Terkait dengan daya tampung, sampai saat sekarang ini karena ada perkembangan dari program-program studi, utamanya masalah gedung, kelas, perpustakaan dan sebagainya, yang pasti kita masih kurang Mas. Tentu kita harapkan dengan ada aset lahan tanah yang 6.000 meter persegi, kita bisa mendapatkan dukungan untuk pembangunan ruang, baik ruang perkuliahan, ruang rektorat sendiri, karena rektorat sendiri juga sebenarnya belum punya Mas. Masih Belum ada. Jadi ruang khusus perpustakaan juga belum ada, informasi ini juga belum ada. Jadi kita ini masih menyatu. Tentu ke depan kita sudah planning. Mudah-mudahan nanti ya bertahap lah, ya bertahap kita bisa ajukan. Kita juga mencari dukungan dari masyarakat, terutama para donatur gitu. Jadi itu yang kita miliki, dan kita coba semuanya kita jaga dengan baik ya. Baik Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Fungsi dan manfaat BMN tersebut
kegiatan mahasiswa, apakah memiliki manfaat yang besar Pak untuk kegiatan mahasiswa tersebut? Kalau berbicara dengan fungsi BMN itu pasti sangat bermanfaat ya, karena yang pertama pasti apa yang kita adakan karena itu sesuai dengan kebutuhan, maka itu akan memberikan dukungan. Jadi BMN itu sendiri sebagai sarana ya atau peralatan dalam pelayanan ya. Salah satu contoh misalnya begini, karena Stapan Sriwijaya juga harus membangun toleransi ya yang besar ya, karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia kan memang juga harus penuh dengan toleransi. Makanya Stapan Sriwijaya waktu itu memikirkan bagaimana ya caranya kita mendidik anak-anak itu supaya bisa penuh toleransi. Ada salah satu yang kita lakukan, sebagaimana kan kita punya juga visi misi berciri kenusantaraan. Tahun 2012 kita beli gamelan mas, gamelan pelok slendro lengkap dengan perunggu. Apa gunanya? Nah, dan saat itu juga ada pertanyaan ini, kok Stapan kok beli gamelan, kan bukan sekolah tinggi seni ya? Aneh kan? Nah, saya jelaskan, gamelan itu satu budaya Nusantara yang harus kita jaga rawat. Yang kedua, gamelan adalah pusaka. Katakanlah itu sebagai pusaka material. Kita tidak usah bicara pusaka spiritual ya mas ya. Pusaka material, gamelan itu adalah rasa. Rasa itu adalah hati. Jadi orang bermain gamelan itu adalah orang yang bisa memainkan rasa, memainkan hati. Karena gamelan terdiri dari banyak bagiannya, maka dalam memainkan itu pasti harus ada keserasian. Nah disitulah kebetulan anak-anak saya, mahasiswa saya itu dari berbagai daerah, maka ketika bermain gamelan ada yang dari Dayak, dari Kalimantan, ada dari Sasak, yang dari NTB, dari Bali, kemudian dari Jawa, kemudian dari yang anak-anak yang Chinese. Ketika bermain gamelan, mereka diajak bagaimana membangun toleransi. Karena kalau memukul gamelan itu kan tidak sembarangan memukul, harus mengikuti alunan nada, keras lemahnya, sehingga menggunakan hati. Jadi gamelan itu sebagai sarana untuk membangun toleransi. Jadi kemanfaatan daripada BMN luar biasa. Itu baru satu contoh. Yang kedua, LCD misalnya, kemanfaatannya ketika misalnya kita pada sidang-sidang, skripsi dan sebagainya, pertemuan pada saat kemarin kita baru ada international conference, kemudian saat ada rapat baik dengan Bank PT dan sebagainya, itu pasti kebutuhan itu sangat bermanfaat. Itu dari sisi kemanfaatan. Dan ini sampai saat ini memang kita ya kalau boleh saya sampaikan, karena anggarannya memang masih sangat minim, jadi kita memanfaatkan BMN juga semaksimal mungkin. Yang kebetulan memang anggaran kita belum sepenuhnya mencukupi ya. Dan ya biar bagaimanapun yang penting bisa jalan, tapi tetap harus kita rawat dengan baik. Saya kira kemanfaatan itu sangat luar biasa. Apalagi di satu sisi ini kan pengadaan dengan uang negara. Jadi kita tidak boleh pengadaan yang amburadul. Makanya kita usahakan, termasuk juga bagaimana perawatan itu menjadi baik. Bahkan tidak hanya BMN yang berupa seperti tadi, termasuk gedung kita juga harus rawat dengan baik. Dan kebetulan ada satu hal yang memang saya cukup galak, saya cukup keras. Kalau masuk Taman Sriwijaya tidak boleh ngerokok. Tidak boleh ngerokok. Kalau ada dosen, pegawai ngerokok, saya kejar. Kenapa? Karena saya bisa bagaimana, kan kita sedang mendidik karakter ya. Jadi kita punya moto Buddhistik unggul dan berkarakter. Maksudnya Buddhistik mengikuti ajaran Buddha supaya kita punya sopan santun yang baik, ya tata krama yang baik. Unggul ya syukur kita bisa menjadi panutan. Berkarakter ya karakternya kita sebagai bangsa Indonesia itu harus baik. Sehingga salah satunya tadi, karena ketika tidak merokok, maka siapapun yang masuk ke Taman Sriwijaya tidak akan mencium bau rokok. Yang kedua, pada posisi kebersihan, lantai itu harus bersih.
ya harus bersih. Saya mintakan kepada teman-teman bagian umum, OB, pokoknya harus bersih. Kalau nggak bersih saya panggil, ayo saya ajari, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kebersihan kan sebagian dari iman ya. Benar Pak. Karena kalau kita melatih kebersihan itu kan salah satu adalah menjaga kesehatan. Jadi ketika orang-orang masuk melihat lantai bersih, udara nyaman, orang itu akan terkesan. Dan sebenarnya inilah yang memang harus kita lakukan. Dan ini saya ajak untuk membangun anak-anak yang dari berbagai daerah. Karena anak-anak kami yang dari daerah, dari kampung-kampung itu kan belum terbiasa ya. Terkadang datang misalnya pakai sandal saya suruh coba kamu keluar dulu ganti pakai sepatu. Gitu. Datang ke kampus memakai celana jeans. Ayo kamu balik dulu ganti celananya. Jadi nggak ada pakai jeans. Kemudian datang ke kampus pakai kaos oblong tidak ada kerah. Coba kamu balik dulu pakai yang pakai kerah, ya. Karena kita berharap sih syukur bisa anak-anak kami lulusan itu bisa menjadi pemimpin ya, minimal memimpin dirinya sendiri. Amin Pak. Syukur bisa nanti menjadi contoh yang lain. Itu harapannya ya. Tapi yang memang namanya anak-anak tuh kadang-kadang bandel juga ya. Tetap kita tuh nggak bosan-bosannya harus mengingatkan terus. Bagaimana harus terus mengingatkan Pak dan bosan. Betul. Ya mudah-mudahan ini bisa jalan terus. Apalagi? Apa upaya SKBN Sriwijaya dalam menjaga BMN? Oh ya, gini Mas. Jadi karena memang ini adalah menjadi satu kewajiban dan sudah ada aturan atau regulasinya, maka kita tetap harus patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan. Terkait dengan BMN yang ada di Staben Sriwijaya, pertama semua BMN oleh teman saya yang memang menangani bidang BMN telah tercatat di aplikasi Simak BMN. Jadi kalau dicek di aplikasi Simak BMN itu sudah ada. Ya, itu jadi memudahkan lah untuk pencatatan dan sebagainya ya. Yang kedua tadi, jadi semua aset berupa lahan tanah sudah tersertifikasi, ya jadi sudah aman. Begitu seterusnya penetapan status pengguna BMN sampai saat ini kami baru ya mungkin di atas 95% lah. Kita sedang terus update terus ya Mas ya. Ya. Kemudian untuk perawatan PMN pada setiap tahun tentu kita mengajukan di RKPMN dan menganggarkan di RKAKL. Tapi perlu tahu Mas, jadi saya sebenarnya punya problem juga nih, mungkin bisa bantu nih. PMN itu kan harus kita rawat ya. Nah biaya operasional perawatan ini sangat minimalis sekali nih. Dengan area lahan yang cukup luas, kemudian gedung yang sebegitunya, ya biaya operasional perawatan hanya 50 juta ini 1 tahun. Saya sampai bilang kepada Pak Dirjen, kalau begitu untuk beli sabun corak aja sudah habis. Nah, ini gimana nih? Padahal untuk kebersihan kan harus ya tetap, misalnya lantai pel, kan soklin dan sebagainya. Belum lagi situasi sekarang ini dengan adanya ya COVID, kan kita juga tetap harus semprot dan sebagainya, harus perawatan. Dan ini memang pada posisi seperti inilah yang saya minta Pak Kabak saya dengan teman-teman juga kita harus pintar-pintar lah. Dan saya sampaikan ya mohon dukungan kepada Pak Dirjen, bisa nggak usah lebih lah, mencukupi saja saya sudah senang. Ya terkait dengan bagaimana kita merawat aset BMN ya, karena mau tidak mau kan ya kalau namanya sekolah tinggi negeri nanti pasti ada pemeriksaan ya Mas, dari BPK, dari Inspektorat Jenderal, dan itu kan sering ditanyakan sehingga ya tetap selalu harus kami siapkan. Dan prinsipnya kami dengan manajemen open ya, dan mudah-mudahan ini bisa lancar gitu ya. Dapat dipertanggungjawabkan dengan baik ya Pak. Ya, selama ini memang hampir setiap tahun teman-teman dari BPK, Irjen pasti masuk ke Sriwijaya. Berarti SKBN sangat luar biasa banget nih Pak dalam menjaga BMN. Saya
sangat mengapresiasi atas kinerja STBN dalam menjaga BUMN ini, Pak. Semoga dengan BUMN tersebut visi dan misi STBN dapat terwujud, Pak. Ya, terima kasih Mas. Mudah-mudahan kita juga bisa menjaga dengan baik seterusnya. Begitu juga mudah-mudahan ya tentunya dari Pak Dirjen kami, Pak Dirjen Mas Buda, juga nanti dari Kementerian Keuangan ya nanti bisa memberikan dukungan ya, karena biar bagaimanapun Staben ini walaupun kecil, kita berusaha bagaimana kita untuk turut serta membangun bangsa dan negara. Dan saat ini memang kita sedang berusaha untuk mengajukan menjadi institut, Mas. Oh, mau dirubah jadi institut? Ya, ditingkatkan statusnya, dan kemarin dari Pak Dirjen sudah ke Pak Menteri, dan Pak Menteri menurut Kepala Biro dengan segala persyaratan sudah masuk di Pak Menteri Menpan. Harapan kami jadi dengan meningkatkan status ini menjadi institut, tentu pelayanan yang bisa kita lakukan akan bisa lebih banyak dalam berbagai bidang, karena tidak hanya pada penyuluhan maupun guru. Nanti dengan yang baru kita buka 4 program baru di program studi, ada bisnis manajemen, ada ilmu komunikasi, ada pendidikan psikologi, ada pendidikan profesi. Ini bisa kita kembangkan yang lainnya, misalnya di sastra Buddhisnya, kemudian di filosofinya, bahkan program pasca sarjana juga akan segera kita buka. Karena harapannya kita ingin memberikan pelayanan kepada, khususnya adalah kebutuhan bagi umat Buddha, dan pada umumnya adalah kebutuhan dari masyarakat kita semua, begitu. Ini yang kita harapkan. Jadi saya pasti akan sangat berterima kasih, dan ini kan sekaligus juga teman-teman dari DJA, terus saya berterima kasih bisa berkomunikasi dengan Staben Sriwijaya. Salam untuk teman-teman yang lain ya Mas ya. Iya Pak, baik Pak. Pak Ali dan ya tentu para pimpinan di DJKN ya. Kami tunggu kehadirannya. Kami tunggu kehadirannya di Staben Sriwijaya. Ya. Ya. Terakhir Pak, tolong pesan dari Bapak untuk pengelola BUMN yang lain Pak, seperti apa sih baiknya mengelola dan memanfaatkannya? Yang pertama kepada rekan-rekan kami di perguruan tinggi keagamaan, ya khususnya untuk yang sekolah tinggi, institut maupun yang rektor, sekiranya memang sudah dilaksanakan dengan baik, itu tentu ya sangat bagus. Tapi kalau memang masih ada yang belum, utamanya masalah BUMN yang tidak bergerak berupa aset tanah, ya tolong itu harus cepat diselesaikan daripada nanti akan menjadi masalah. Memang saya percaya penyelesaian aset tanah itu tidak mudah, itu cukup waktu dan cukup berbelit. Ini kami punya pengalaman, dan kebetulan di Staben Sriwijaya kami juga dibantu dari PT Bumi Serpong Damai, sehingga kami bisa berada di sini pun akhirnya kita berkolaborasi bersama-sama ya. Ya dari saya juga berterima kasih kepada PT Bumi Serpong Damai ya. Kalau enggak kan kita harus keluar biaya banyak itu pengurusan itu. Kemudian untuk masuk sendiri, dan ini semuanya dibantu. Jadi untuk pengelolaan itu ya saya berterima kasih. Kemudian kepada rekan-rekan termasuk pemanfaatan tentu ya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Terutama dalam menjaga ini lebih penting, karena biasanya yang terjadi ya di mana-mana lah, mungkin hampir banyak tempat kita bisa beli tapi kita nggak bisa merawat. Itu banyak yang terjadi, sehingga saya selaku pimpinan di Staben Sriwijaya, selaku ketua, saya selalu ingatkan kepada teman-teman, kalau sudah dibeli, dirawat dengan baik, jangan hanya memakai saja. Itu sehingga kendaraan yang kami punya pun sekarang udah sampai 12 tahun, yang sebenarnya itu sudah usur kan. Itu tuh, tapi karena kondisional ya tetap kami rawat dengan baik gitu loh. Jadi teman-teman yang lain di perguruan tinggi yang lain ya tentu marilah ya kita coba bagaimana menjaga merawat BUMN yang sudah ada sehingga bermanfaat lebih
panjang umurnya begitu, saya kira begitu. Berarti Iya. BUMN yang ada harus tetap dijaga sebaik mungkin ya Pak, agar kondisinya tetap maksimal. Iya, saya kira begitu ya, karena kan yang penting sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kan tidak selalu harus baru ya, kan Iya, Pak. tidak selalu harus baru. Nah, saya contoh, saya menggunakan laptop yang saya gunakan itu dibeli tahun 2010. Jadi 10 tahun saya masih mempergunakan laptop Toshiba yang kecil, karena ya jadi saya mencoba memanfaatkan ini. Karena memang kita belum bisa beli yang lain, oke saya gunakan seperti ini ya. Itu PMN ya. Tapi kalau laptop sendiri memang kan gitu ya, kita juga punya ya. Ya. Jadi Baik, gitu. Pak. Terima kasih Pak Sapardi atas waktu dan informasinya Pak. Baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Saya juga berterima kasih ya kepada teman-teman dari DJKN. Salam untuk teman-teman ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, ya. Sudah saya Pak. Terima kasih.